Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mereka yang berbicara kepadaku seperti itu semuanya sudah mati, kata anak muda berjubah perak. Perawakannya tidak terlalu tinggi, tetapi dia memiliki aura heroik di sekelilingnya. Ekspresinya tenang, tidak menunjukkan rasa takut. Dia sepertinya tidak terlalu mementingkan lawan di depannya. Namanya Luo Dao, berasal dari Provinsi Scarlet. Dia memiliki pedang tulang Sparrow yang dikabarkan sebagai tulang ahlinya yang luar biasa juga. Ketika pancaran pedang dilepaskan, tidak ada yang tidak bisa dihentikan. Dia telah membunuh para dewa bahkan sebelum berada di alam pakar tertinggi. Hong Huang diam-diam berkata kepada Si Hao untuk mengingatkannya. Bakat yang luar biasa, apalagi dengan keberhasilan pertempuran yang luar biasa, orang yang mengabaikan beberapa provinsi dan sekarang sudah menjadi dewa. Ini jelas merupakan salah satu makhluk paling berbahaya di dalam Immortal Ancient saat ini. Bakat yang luar biasa adalah surga warping dan tak tertandingi untuk memulai. Bahkan jika sekelompok orang mengepung mereka dan mencoba mengalahkan mereka dengan jumlah, mereka semua masih akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian, apalagi bakat luar biasa yang sekarang telah menjadi dewa. Individu ini benar-benar menakutkan. Si Hao melihat ke arah anak muda berjubah perak dan berkata, "Kamu pikir kamu siapa? Hanya bakat luar biasa, namun masih berani bertindak begitu sombong. Apakah Anda merasa seperti Anda sudah bisa mengabaikan semua orang di bawah langit? Dari sudut pandang tertentu, terhadap orang-orang sepertimu, aku pasti bisa menunjukkan penghinaan," kata pemuda berjubah perak Luo Dao dengan tenang. Aturan yang sama. Bunuh dia, dan kemudian kita berdua akan membagi semuanya menjadi 50-50. Di belakang, seorang pemuda berpakaian biru berjalan, dan bahkan matanya berwarna biru. Ada aura biru kabur di sekitar tubuhnya juga. Darah dan energinya seperti lautan. Seiring dengan langkahnya, seluruh dunia ini tampaknya bergerak sebagai tanggapan, bergemuruh. Langit dan bumi ini tampaknya selaras dengan keberadaannya, melepaskan suara Dao. Ini jelas merupakan hasil dari Dao-nya yang mendalam, kekuatan magis yang dimurnikan, dan perwujudan dari penguatan bakatnya. Saat dia berjalan, langkah kakinya menyatu dengan langit dan bumi. Ada perasaan samar tentang kesatuan dengan surga dan kemanusiaan. Tipe orang ini jelas merupakan bakat luar biasa dari sebuah klan, salah satu individu yang paling kuat. Di masa depan, dia akan memerintah klan. Dan siapa Anda? Alis Si Hao sedikit berkerut. Lan Yichen, kata pemuda itu, matanya membawa ejekan saat dia melihat Si Hao. Dia berjalan dengan tenang, akan mendapatkan sebatang obat ilahi begitu saja, membuat senyum cemerlang muncul di wajahnya. Itu karena formasi di sini sangat tangguh, sulit untuk ditembus, namun seseorang membantu mereka memecahkannya. Jenis menunggu di belakang ini, melangkah keluar pada saat yang genting, dan kemudian dengan mudah memetik buah persik membuatnya merasa sangat baik. Dia sebenarnya Lan Yichen. Hong Huang terkejut. Dia dengan cepat memberitahu Si Hao tentang sejarah orang ini. Klan ini sangat luar biasa, berasal dari Blue Gold Mountain Range, klan kecil yang terbentuk setelah jenis emas esensi mengembangkan roh. Meskipun klan mereka tidak memiliki banyak anggota, setiap orang yang keluar sangat menakutkan. Sementara itu, Lan Yichen ini justru adalah pemuda klan paling terkenal yang tak terbendung di wilayahnya, mengalahkan semua ahli di jalannya. Ketika dia adalah seorang ahli tertinggi,
dia dikenal sebagai yang paling kuat dari sebuah provinsi. Di kejauhan, ada beberapa ahli lain yang telah berubah menjadi dewa, tiba setelah mendengar gangguan itu. Saat ini, beberapa orang mengenali mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Satu bakat luar biasa sudah cukup untuk mengabaikan kerumunan dan menguasai suatu wilayah, pasti seseorang yang kuat dan tak tertandingi. Bahkan jika banyak ahli di bidang kultivasi yang sama datang, itu tetap tidak akan melakukan apa-apa. Namun sekarang, dua dari mereka bergandengan tangan seperti ini. Jadi bagaimana mereka bisa bertarung? Bahkan tidak ada 0,5% peluang untuk sukses. Tak satu pun dari mereka berharap bahwa dua ahli hebat akan berkumpul seperti ini. Mereka pasti akan menyapu segala sesuatu di sekitar mereka, tanpa musuh yang bisa menandingi mereka. Ekspresi Hong Huang telah lama berubah. Dia menarik-narik sudut pakaian Si Hao, mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak bisa melakukannya, maka dia harus bergegas dan melarikan diri. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya. Maka ini berarti bahwa hari ini, saya telah bertemu dengan dua ahli yang memiliki peringkat setidaknya dalam 10.000 teratas, kata Si Hao. Dia masih sangat tenang, tidak menunjukkan rasa takut. Ketika Lan Yichen mendengar ini, senyumnya langsung menjadi dingin. Dia telah menjadi ahli tertinggi provinsi yang paling kuat, dan hanya ada 3.000 provinsi, namun dia sebenarnya berada di peringkat sebagai seseorang di 10.000 teratas. Alam yang lebih tinggi begitu besar, para jenius berjumlah begitu banyak. Jangan bertindak terlalu percaya diri, kata Si Hao. Menarik. Sudah hampir mati, namun kamu masih belum menyadarinya. Lan Yichen mengungkapkan senyum tipis, dan kemudian dia melihat ke arah pemuda berjubah perak. Kali ini, kamu harus mengambil tindakan dulu. Pemuda berjubah perak Luo Dao berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia menatap Si Hao dan berkata, aku akan memberi kalian 2 kesempatan. Jika Anda sujud dan melayani saya akan menyelamatkan hidup Anda. Apakah kamu akan menyimpannya hanya untuk membebani kita? Lan Yichen melengkungkan bibirnya. Biarkan mereka hidup-hidup untuk menghancurkan formasi. Kami akan berguna bagi mereka di masa depan. Kata pemuda berjubah perak Luo Dao. Formasi master biasanya berbicara tidak memiliki tingkat kultivasi terlalu besar, tetapi di Immortal kuno, mereka mungkin menampilkan penggunaan yang luar biasa, karena pasti ada lebih dari sekedar peninggalan sejarah ini. Anak muda, apakah kamu mencari kematian? Batu mencolok ilahi berteriak. Sudah lama muak dengan keduanya, merasa sangat marah. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti akan tunduk pada penghinaan ini. Bahkan talenta muda yang luar biasa dari sebuah klan kemungkinan harus menanggungnya. Itu karena ada 2 raja muda yang hebat di sini. Namun, terlepas dari apakah itu batu menyerang ilahi atau Si Hao, mereka penuh dengan emosi yang meledak-ledak di sini. Bagaimana mereka bisa membiarkan musuh menekan mereka seperti ini? Tinggalkan monster batu aneh itu, bunuh laki-laki itu. Lan Yichen berbicara, wajahnya menjadi dingin. Pemuda berjubah perak itu mengangguk. Dia sangat acuh tak acuh. Kemudian, dia menatap Hong Huang, berkata, saya mengenali Anda, keturunan Blood Phoenix, wanita bangsawan dari suatu daerah. Anda bisa mengikuti di belakang saya. 2 di depan mereka, 1 adalah bakat yang luar biasa, sementara yang lain memiliki tingkat kekuatan tempur yang sama. Mereka percaya diri dengan kekuatan mereka, itulah sebabnya mereka bertindak begitu mendominasi, mengambil buah persik di tengah jalan. Mereka benar-benar memiliki kekuatan yang cukup
untuk mendukung kepercayaan diri mereka. Si Hao memandang mereka dengan ekspresi tenang, tidak memandang rendah mereka, tetapi juga tidak menunjukkan rasa takut, hanya memperlakukan mereka dengan ekspresi biasa. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah untuk menghadapi musuhnya secara langsung. Invasi orang lain ini semuanya sesuai harapan mereka. Itu karena malam sebelumnya, dia dan Hong Huang mengaduk formasi, menyebabkan energi pedang meluap ke langit. Ini pasti akan mengejutkan banyak orang. Namun, dia tanpa rasa takut. Dia sudah menjadi dewa, dan karena itu, memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan semua musuh. Kalian semua, pergi dari sini. Jangan menjadi kehadiran yang menjengkelkan di sini. Lan Yicheng berteriak dingin kepada orang-orang di belakangnya. Setelah menyaksikan tampilan intimidasi, banyak ahli terkejut mundur, tidak berani tinggal terlalu dekat. Meskipun pohon anggur ilahi itu menggoda, mereka masih harus hidup untuk menuai manfaatnya. Dengan dua talenta luar biasa yang bergandengan tangan, menghentikan mereka di sana, siapa yang akan dengan ceroboh bergegas maju? Itu hanya mencari kematian. Apakah kalian berdua ingin datang bersama, atau apakah kalian ingin bergiliran? Si Hao berkata dengan acuh tak acuh. Ketika kata-kata ini terdengar, tidak hanya mereka yang di kejauhan yang terkejut, bahkan dua talenta luar biasa yang hebat pun tercengang. Mata mereka kemudian menjadi dalam. Bahkan seorang master formasi memiliki kepercayaan diri seperti ini. Mungkinkah Anda percaya Anda dapat dengan cepat mengatur formasi pembunuhan di sini? Lan Yicheng berkata dengan dingin. Murid laki-laki berjubah perak Luo Dao melepaskan cahaya cemerlang saat dia melihat Si Hao, merasakan energi darah yang luar biasa di dalam dirinya. Namun, dia juga merasakan bahwa baptisan api surgawinya tidak lengkap, dengan beberapa bagian cemerlang dan beberapa tempat lain redup. Ini karena Si Hao telah dibakar oleh 108 jenis api dao besar yang tersebar ke 108 lokasi berbeda. Dia bisa dianggap telah menjadi dewa, tetapi itu memang tidak sempurna. Beberapa daerah belum menjalani pembaptisan. Seseorang yang transformasi divinenya bahkan tidak bisa dianggap lengkap masih berani berbicara denganku dengan sikap seperti itu? Apakah cara dunia benar-benar berubah? Kata anak muda berjubah perak. Dia sudah lama memperhatikan keadaan tubuh Si Hao dari jauh, jadi dia tidak khawatir. Tipe orang seperti ini terlalu mudah untuk dibunuh. Cepat dan ambil tindakan. Memilih obat ilahi adalah masalah yang mendesak. Saya ingin mencari tempat untuk memperbaikinya segera. Kultivasi kami akan meningkat, dan kami dapat memperoleh keberuntungan alami yang besar. Lan Yicheng mendesak dari belakang. Pemuda berjubah perak Luo Dao meletus dengan energi yang menakutkan. Lapisan armor simbol muncul di sekujur tubuhnya, cerminan dari kekuatan besarnya setelah menjadi dewa. Teks tulang terjalin, melindungi tubuhnya. Dia menatap Si Hao, kata-katanya kejam. Menyerah atau mati. Memilih. Enyah. Si Hao hanya memiliki kata-kata ini. Dia kemudian mengangkat tinjunya, membantingnya ke atas dengan membunuh. Dari belakang, Lan Yicheng terkejut. Dia menemukan bahwa pemuda ini yang keilahiannya tidak lengkap, tubuhnya masih memiliki beberapa area di mana cahaya redup tiba-tiba meletus dengan energi darah surga yang meluap. Hasil ini bahkan membuatnya kaget. Esensi spiritual terlalu bersemangat, kekuatan ilahi mengamuk. Ini jelas merupakan bakat luar biasa yang tidak lebih lemah dari mereka. Mereka telah membuat kesalahan dalam penilaian. Si Hao tidak menggunakan kemampuan kekebalan magis. Sekarang, dia bisa mengendalikannya dengan lebih baik,
memilih apakah dia ingin mengaktifkannya atau tidak. Dia ingin berbenturan langsung dengan musuh-musuhnya untuk mengalahkan mereka. Tempat ini meletus, kekuatan magis melonjak. Pemuda berjubah perak melepaskan raungan panjang, melakukan semua yang dia bisa untuk membangkitkan energi pertempurannya dan melawan Si Hao. Ini adalah tabrakan simbol, serta konfrontasi kekuatan magis. Seolah-olah kembang api mekar di kehampaan satu demi satu, bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa. Pada saat itu, dua teknik berharga mereka bentrok beberapa lusin kali. Itu sangat ganas. Pada akhirnya, pemuda berjubah perak itu mundur, dadanya naik turun dengan cepat, ekspresinya pucat. Di kejauhan, kerumunan itu tercengang. Bagaimana mungkin pemuda yang terlihat sama sekali tidak berbahaya ini menjadi begitu kuat? Dia memaksa kembali bakat luar biasa. Lan Yicheng melihat apa yang terjadi dengan jelas. Wajahnya sangat jatuh. Dia benar-benar membuat kesalahan dalam penilaian kali ini, percaya bahwa master formasi tidak akan sekuat itu. Pada akhirnya, dia sebenarnya sekejam ini. Dia tidak terburu-buru untuk bergabung dalam pertempuran dan memberikan bantuan, melainkan tetap mengamati pertempuran dari belakang. Mata Luo Dao dalam, menghasilkan dua garis cahaya saat mereka menatap Si Hao. Dia tahu bahwa hal-hal akan sangat merepotkan kali ini. Dia tidak bertemu orang biasa, tetapi bakat luar biasa. Kiang! Luo Dao pindah. Lengan kanannya bersinar, menjadi sangat cemerlang. Kemudian, dari telapak tangannya, sebuah titik pendek muncul yang berkilau seperti berlian darah. Ini adalah pedang yang panjangnya kurang dari 1 meter. Itu merah cerah dan berkilau, seolah-olah itu diukir dari batu giok darah, sangat suci. Namun, itu juga sangat tajam. Teknik berharga bakat luar biasa, pedang tulang Sparrow. Seseorang berteriak ketakutan. Luo Dao memiliki garis keturunan Vermilion Bird di dalam dirinya, dan pedang tulang Sparrow ini dikabarkan lahir secara bawaan. Itu menakutkan dan tak tertandingi, mampu membunuh dewa bahkan ketika dia berada di alam pakar tertinggi. Siu! Luo Dao melesat seperti panah yang meninggalkan tali busur, dengan cepat bergegas dengan pedang tulang Sparrow di tangannya. Garis demi garis, garis-garis cahaya merah dilepaskan yang bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Dia bentrok dengan Si Hao lagi. Selain itu, sayap berwarna darah yang tidak jelas muncul di belakangnya, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Dia menyerang sambil bergerak di sekitar Si Hao, menusuk dengan pedang lagi dan lagi. Si Hao sedikit mengernyit. Dia tidak merasa takut, melainkan perasaan yang agak aneh. Pedang itu sangat istimewa, sampai-sampai dia benar-benar tidak bisa dengan mudah melakukan kontak dengannya. Dia merasa bahkan dewa sejati akan mati jika mereka tertusuk olehnya. Dalam sekejap mata, sosok kedua individu terus bertukar posisi. Luo Dao melepaskan lebih dari 100 serangan, tetapi masih tidak bisa mengenai Si Hao dengan salah satu dari mereka. Terima kematian. Tiba-tiba, aura Luo Dao sangat berubah. Kekuatan pedang menjadi bergunung-gunung, dan kecepatannya melambat. Seolah-olah seluruh dunia runtuh ke Si Hao. Dia mendorong ke bawah lagi dan lagi. Meskipun tidak cepat, cahaya merah tua mengejutkan langit. Ketika mereka berdua bentrok lagi, dia meletus dengan energi pedang paling ganas untuk bertarung sampai mati. Sial! Mata Si Hao menjadi dingin, tidak lagi mengamati pedang itu. Dia meledak dengan kekuatan ilahi, juga memulai serangannya. Langit dan bumi bergetar.
Pedang ini membelah semua simbol kekuatan magis Hihao, menyapu melewati tubuhnya saat bergerak, hampir mendarat. Luo Dao merasa agak menyesal. Pedang ini akan berakibat fatal bahkan jika itu untuk memotong kulit dewa sejati. Itu aneh dan menyeramkan, tetapi tidak mengenai sasarannya, kehilangan kesempatan. Namun, saat ini, saat keduanya berpotongan, rambutnya tiba-tiba bersinar, menjadi merah darah dan meledak dengan kekuatan. Mereka segera membungkus Hihao, simbol bergegas ke langit. Ini terlalu mendadak. Tidak ada yang menyangka rambutnya begitu menakutkan. Cahaya simbol itu meletus dengan membuat bahkan banyak individu yang menjadi dewa gemetar ketakutan. Ini adalah teknik berharga bakat luar biasa. Bahkan Lan Yichen di belakang terkejut. Si Hao dengan cepat pindah ke samping, tetapi lengannya masih melilit. Rambut ini sangat menakutkan. Setelah mengikat di sekitar dagingnya, ada beberapa area yang mulai berdarah. Ternyata seperti ini. Dia tahu bahwa Luo Dao ini sangat jahat. Di dunia luar, rumornya adalah bahwa dia memiliki pedang tulang separuh bawaan, tetapi itu hanya dilakukan dengan sengaja untuk menyesatkan orang lain dari kebenaran. Itu adalah harta rahasia yang kuat yang diberikan tuannya kepadanya, sementara kemampuan ilahi bawaannya yang sebenarnya terletak di rambutnya. Luo Dao meraung keras. Seluruh tubuhnya bersinar, dan rambutnya sangat bersinar bahkan lebih cemerlang dari matahari. Simbol-simbol itu begitu cemerlang sehingga membuat orang lain gemetar dalam hati. Rambut terbungkus gila-gilaan di sekitar Si Hao, mengisap kekuatan ilahi Si Hao saat itu memerintah dalam dagingnya. Selain itu, dia mengacungkan pedang tulang separuh itu, akan membelah Si Hao yang terbungkus di dalam rambutnya. Cahaya merah menyala, ujungnya sangat tajam. Ini adalah hasil dari kamu mencari kematianmu sendiri. Si Hao berkata dengan lembut. Dia tidak merasa takut. Seluruh tubuhnya bersinar, dan kemudian teknik reinkarnasi digunakan, bergerak melalui rambut pihak lain, semuanya mendarat di tubuh pihak lain. Jika itu adalah pertempuran yang intens, ketika dia menggunakan teknik berharga ini, pihak lain masih bisa menghindar. Namun sekarang, dia tidak bisa mundur bahkan jika dia mau. Ini adalah pertempuran teknik berharga para ahli yang luar biasa, tabrakan paling intens. Segera setelah itu, Luo Dao mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak. Perubahannya terlalu cepat. Cahaya di rambutnya menjadi redup, simbol-simbolnya memudar. Seolah-olah dia langsung berusia 10.000 tahun. Rambut putih menutupi kepalanya, kekuatan hidupnya menurun drastis. Wajahnya dipenuhi kerutan, seolah-olah dia telah mencapai akhir hidupnya, menjadi benar-benar tidak berdaya. Lengannya tergantung di sisi tubuhnya, bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Luo Dao jatuh ke tanah, rambutnya terpisah dari lengan Si Hao. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Si Hao berjalan maju, mendekatinya selangkah demi selangkah. Dia menginjak tubuhnya, dan kemudian dia melihat ke bawah sebelum berkata, menyerah atau mati. Memilih. Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Lan Yichen, berkata, saya kekurangan 2 pelayan. Anda pilih dari 2 opsi ini juga. Tempat ini menjadi sunyi senyap. Bahkan seseorang sekuat bakat luar biasa diinjak-injak di bawah kakinya. Bagaimana mungkin ini tidak membuat seseorang gemetar ketakutan? Di dunia luar, para pembudidaya dari semua sekte tercengang. Ini adalah teknik berharganya yang tertinggi. Itu membawa kekuatan waktu, mampu merebut kekuatan hidup orang lain. Itu terlalu menakutkan. Semua orang menjadi waspada.
Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya menggunakan teknik reinkarnasi di alam yang lebih tinggi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.